ketemu lagi kita di podcast Single dan Married hari ini. Hai Mbak Noni. Hai Vini, apa kabar? Hai, gimana? Mbak Noni cuacanya gimana di Medan hari ini? Ngomong-ngomong selamat puasa ya teman-teman dan juga Mbak Noni. Oh iya benar, selamat puasa buat teman-teman yang lagi puasa, kalau yang nggak puasa kayak Mbak Noni hari ini nggak puasa. Mbak Noni nggak puasa hari ini. Kalau di bukanya jam berapa sih Mbak Noni? Buka puasa? Kalau di Medan jam 6:30, 16.35. Kok 16, 18.35. 18.35. Oh, malam juga ya? Soalnya kan imsaknya lumayan lama, kayaknya jam 5 lewat berapa ya? Lewat 5 atau lewat 6 gitu, Vin. Oh gitu. Iya. Di sini sholatnya lama. Kalau di Medan puasa gitu sepi apa normal-normal aja sih jalan? Kalau maksudnya puasa tahun lalu sama puasa tahun ini Mbak kurang tahu ya, soalnya kan kita nggak keluar. Iya. Tapi kalau keluar komplek beli bukaan, beberapa hari lalu Mbak keluar beli kue gitu, kue-kue basah, rame sih. Oh, terus sama ini juga loh. Kalau tahun lalu kan restoran-restoran tutup tuh buat buka puasa. Ya. Sekarang udah pada buka loh. Aku lihat. Iya, Mbak juga tuh teman-teman Mbak Noni yang pada datang ke event buka puasa di hotel-hotel, restoran. Iya, udah bisa reserve gitu ya. Cuma nggak tahu, mungkin ada prokesnya ya, kayak tapi nggak tahu ya, ada pembatasan jumlah orang mungkin atau apa. Iya benar. Ya tetap hati-hati deh pokoknya kalau ngumpul rame-rame ya. Ya benar banget. Oke, Mbak Noni, kita bahas apa hari ini? Hari ini kita mau bahas gimana kalau pacaran atau menikah dengan pasangan baik cowok atau cewek yang umurnya jauh gitu ya, jauh beda. Jauh beda itu berapa tahun ya, Vin? Nah, 10 ya? 10, 20 pun ada. Kalau yang aku kenal, 15 bedanya. Kalau yang Mbak Noni kenal? Dulu Mbak Noni ada supervisor di kantor waktu masih di bank. Suaminya itu, Mbak lupa inget ya kalau misalnya dia dengar dulu kalau Mbak nggak salah nih, bedanya 14 tahun deh. Oh, 14 tahun. Iya. Kalau aku kebetulan tante sama omku 15 tahun. Kalau orang tua, mama sama papaku 10 tahun. Oh iya, jauh juga ya? Jauh ya? Lumayan jauh, Vin. Iya. Kalau yang aku ingat itu, tanteku yang 15 tahun itu pernah cerita. Jadi waktu dia, kan orang zaman dulu kan meritnya, sekarang umurnya udah 50-an kayaknya. Orang zaman dulu kan meritnya cukup muda ya. Jadi kayaknya dia itu sama omku ini, dianya masih sekolah, omku tuh udah kerja gitu. Jadi dijemput. Oh. Iya. Terus dijodohin? Enggak. Jodohin atau enggak aku nggak tahu sih ya. Cuman kayaknya sempet pacaran deh. Maksudnya bukan yang jodohin nggak tahu gitu. Jadi anaknya semua itu hitungannya muda sih, karena kan menikahnya muda, punya anaknya muda. Jadi tuh sekarang anaknya ada yang seumuran aku dan dianya yang masih muda gitu kelihatannya kalau sama anaknya jalan bareng gitu. Ya, soalnya dia nikahnya masih muda ya. Ya, betul. Gitu. Terus apa namanya? Kalau menurut Mbak Noni gimana sih kalau married jauh gitu usianya? Pernah dengar nggak cerita-ceritanya? Sebenarnya dulu, Vin, bukan dulu itu Mbak Noni lebih pengen punya suami gitu, punya pacar misalnya yang umurnya beda jauh. Karena kan orang tua tuh nggak tahu ya kalau orang lain, tapi Ibu Mbak Noni tuh dulu suka bilang kalau cari pacar atau cari suami yang beda umurnya minimal 5 tahun ya, dia maksudnya cowoknya lebih tua gitu. Oke. Terus kan kalau cewek cepet dewasanya. Jadi misalnya punya suami yang beda lah umurnya, belum beda jauh ya, beda minimal 5 tahun, kayak nggak beda gitu loh, nanti pas udah tua masih kelihatannya balance ya, masih seimbang gitu. Itu kata Bu Manoni. Jadi waktu pas pacaran Mbak tuh selalu kayak, oke, aku harus pacaran sama yang lebih tua gitu. Terus dan Mbak beberapa kali, Vin, itu pacaran sama cowok yang umurnya bedanya lumayan jauh, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 20 tahun loh.
What? Oke, waktu pacaran yang 20 tahun Mbak Noninya umur berapa? 20 berapa ya? 23, 4 gitu ya. Gimana sih rasanya kalau pacarnya 20 tahun gitu, jauh banget? Nggak ada sih, biasa aja ya, seru kali. Mungkin karena cowok umur segitu, mungkin dia lagi puber kedua ya. Jadi itu soalnya tiap kali kalau aku dengar cerita orang pacaran jauh, aku tuh kebayangin aku sama abangku gitu loh, kan umurku beda sama abangku yang paling kecil tuh 10 tahun. Jadi aku membayangkan kalau misalnya aku punya pacar beda 10 tahun, oh berarti kira-kira nanti apakah interaksi aku akan sama apakah tingkah laku orang ini seperti abangku gitu. Terus kalau 12 tahun abangku yang lain gitu. Jadi aku pembandingnya abangku. Oh iya juga ya, soalnya umurnya nggak jauh-jauh beda ya. Iya, jadi kenyataannya baik-baik aja pas Mbak Nuni. Maksudnya nggak ada yang aneh gitu, jauh banget usianya. Nggak ada yang aneh sih, seru-seru aja. Dari Terus segi itu, bahkan yang ngobrol juga oke, nggak ada masalah. Apa Mbak yang ketua gimana nggak ngerti ya. Oke, terus. Terus Mbak kan nggak suka pergi ke disco gitu-gitu, Vin. Jadi mungkin kalau orang zaman Mbak Noni kan dulu masih umur segitu tuh senangnya ke disco gitu kan. Nah karena pacar udah agak jauh umurnya, jadi kita nggak pernah ke disco. Tapi perginya tuh nonton, makan di restoran, terus gitu-gitu ya. Jadi ya biasa-biasa aja gitu. Kayaknya gaya Mbak Noni, kayak gaya Mbak Noni lebih dewasa dari usianya kayaknya ya. Mungkin. Terus Vin setelah Mbak umur 30-an, nah waktu Mbak umur 30-an, Mbak Noni malah selalu ketemu cowok yang umurnya lebih muda dari Mbak Noni. Oh, gitu. Terus? Bahkan waktu Mbak umur 30-an ya, 30 berapa ya Mbak? Lupa inget deh. Kayak di 30-an something lah ya. Terus kita itu pergi ke satu acara namanya Jember Fashion Carnival. Kamu tahu? Tahu, Sampai sekarang acara itu masih ada kan? Iya, betul. Jadi Mbak kesana sama teman-teman Mbak Noni. Terus ada satu cowok yang kayak akhirnya kita kenalan. Dia beda umurnya sama Mbak Noni 10 tahun, Vin. Tunggu, 10 tahun di bawah Mbak Noni berarti umurnya? 10 tahun di bawah Mbak Noni. Habis itu ya udah gitu. Mbak mikir gini kan, kayaknya waktu umur 30 kenapa jadinya yang deketin aku umurnya masih muda-muda gini ya? Apa karena yang seumuran Mbak Noni mungkin udah pada kawin kali ya? Iya, kalau baca di buku sih katanya gitu. Kalau udah umur 30-an, pool yang di atas kita tuh banyak yang udah married. Makanya iya, bisa jadi. Sama sampai akhirnya kan Mbak Noni nikah sama Matt itu lebih muda 3 tahun dari Mbak. Jadi oke, ini selingan aja ya. Ini deh, aku kan jadi aku browsing selebriti yang usianya jauh-jauh. Aku share screen ya. Ya. Beberapa sih kita udah kenal ya, tapi ternyata mungkin kita kurang tahu beda umurnya segitu. Mbak Noni bisa lihat gak? Vin itu ya, George Clooney itu dulu jadi aktor yang paling Mbak suka. Gue kayak, wah, kayaknya banyak banget ya idaman perempuan gak sih? Iya, terus kan dia bilang dia nggak mau kawin kan? Iya. Dan ternyata jadi pas dia kawin, Mbak memutuskan nggak mau lagi, nggak suka lagi sama dia. Itu kesel ya. Iya nih. Jadi ternyata bedanya 17 tahun. Aku nggak ngikutin banget sih beritanya. Mbak Noni tahu kalau mereka beda umurnya jauh? Iya tahu, kan kelihatan banget kan. Tapi aduh George Clooney gitu loh, kadang rambutnya putih, kadang hitam. Ya, tapi siapa juga yang nggak mau George Clooney ya? Iya bener. Oke. Terus yang berikutnya nih ada, ini 11 tahun, Blake Lively. Beda 11 tahun ya? Aku suka nih pasangan ini, soalnya kayaknya lucu. Mbak juga suka, karena Mbak suka si Blake. Iya, Blake. Kan dari apa namanya, Gossip Girl kan? Oh, sama. Serena van der Woodsen. Iya, Mbak udah suka dia dari film itu. Jadi iya. Terus aku tuh suka cara dia ngomong gitu loh. Kayak keren gitu pelafalannya. Iya. Terus setelah series itu film-filmnya dia juga keren-keren kan? Betul. Blake Lively, Ryan Reynolds. Berikutnya ini nggak kelihatan mukanya, Leonardo DiCaprio. Ini model ya? Kayaknya, tapi kan si Leo ini
ada gosipnya, dia hanya mau pacaran sama cewek-cewek yang umurnya 20-an. Tunggu. Oh gitu. Jadi dianya 42, ceweknya 22. Oh. Iya, dia hanya mau tuh pacaran sama cewek yang umurnya pokoknya 20-an gitu. Setelah itu lebih tua, dia pasti akan nggak mau lagi. Gitu. Makanya dia selalu putus kan. Oh gitu. Gosip sih, tapi nggak tahu ya. Karena dilihat patternnya Leo tuh selalu pacarin cewek-cewek umur 20-an. Kita pengamat selebriti ya. Dia udah married apa belum? Belum married. Oh, belum. Oke. Terus Jay-Z dan Beyonce beda 12 tahun. Oh, mereka beda ya, 12 tahun ya? Lama ya? Iya, aku sempat dengar sih ini, cuman aku nggak tahu kalau bedanya 12 tahun. Oh, Mbak kira sebaya. Tuh Mbak, dating pertamanya Jay-Z-nya 32, Beyonce-nya 20. Wow. Iya. Ya. Oke, ini ada 40, kita lihat 10 aja lah. Priyanka, ini tuh ya, aku pikir ceweknya lebih tua. Ini yang lebih tua siapa? Bener kan, ceweknya lebih tua kan? Maaf Priyanka, iya sih dia terlihat lebih tua ya. Tapi aslinya berapa? Wait, he loves dating older women. Oh iya Mbak, bener. Oh iya, kita lebih tua ya. Aduh, umurnya berapa ya ini ya? Nick Jonas, cek ya sebentar. Kita kepo. Harus totalitas 28. Oh iya bener Mbak. Copranya 38. Tadi beda berapa tahun mereka? Beda 10. 11. Wow. Dan baru punya anak kan ya? Bener nggak? Oh, mereka baru punya anak. Wah, kok kita nggak cocok jadi pembawa acara KIS ya? Infonya nggak valid. Bener nggak? Soalnya nggak ngikutin mereka. Baby. Jajan salah orang lagi. Oh iya bener Mbak, tuh kan untung lah nggak salah banget. Oh baru punya anak. Iya, bener kan ya, welcome newborn baby. Nggak tahu sih kapan. Iya tuh fotonya. Ya oke, confirm ya. Terus kita punya Chris Pratt. Oh Chris Pratt, Mbak suka dia nggak? Dia kan lucu Mbak suka dia. Iya kan lucu ya. Catherine Schwarzenegger. Oke, ini beda 10 tahun. Ellen DeGeneres, oh ini beda 15 tahun. Ya si Ellen kan udah agak tua kan. Iya, umur berapa Ellen? 50-an apa 60 ya? 50 lebih deh. Oke, terus ada Adam Levine, 10 tahun. 34 sama 24. Oh. Ini mereka masih 34 ya? Bukan, tahun 2012, Mbak. Berarti sekarang 43. Oke. Terus Matthew aku juga suka dia. Iya, Mbak juga sih. Iya. Baru tadi baca beritanya dia. Kenapa dia? Istrinya itu suka banget ini nonton soccer. Oh. Kan orang Amerika Latin ya kalau nggak salah. Ini kayak artis juga, kayaknya pemain film juga ya? Iya nggak sih? Nggak tahu deh, model atau apa sih Mbak? Coba nyari tahu nih. Mari teman-teman, kita lagi liatin pacarnya. Ini bukan pacar, Ji. Ini udah married kali ya. Married. Nama ininya Camila Alves. Model. Brazilian. Ya kan dari Brazil. Oke, terus ya? Ada Jason Statham dan Rosie Huntington. Oh, ini pacaran. Oh, ini married. Ini kan kayaknya udah punya anak deh. Oh ya? Kan dia hamil beberapa waktu lalu. Oh iya benar. Iya nih 2017. Tunggu ini. Nah, kelihatannya beda itu 20 tahun. Ini tuh oke, ini kita lagi liatin Jason Statham dan Rosie. Si cewek itu kan ini model apa namanya? Apa sih itu cewek-cewek yang Victoria's Secret. Dia bukannya main film apa gitu ya? Enggak ya? Transformer ya? Oh, nggak salah juga. Iya, film-film heroik gitu. Habis ya, Vin? Ada lagi 40, mau kita bahas 40. Ngomong-ngomong ya, aku lihat cewek ini mukanya kayak itu nggak sih Mbak? Cinta Laura. Iya, mirip ya. Iya. Oke, kita lihat lagi. Ini siapa ya? Scott Disick and Sofia Richie. Itu mantan pacarnya si Kardashian nggak sih? Ya. Salah satu Kardashian. Iya, itu Kourtney. Sebentar, si Scott Disick ini. Mantan pacarnya itu tuh Kardashian. Oh iya, benar. Oh iya. Oke. Oh, sekarang itu ya ceweknya. Udah muda amat ya.
Iya, oh iya 19. Aku kurang kenal nih. 19. Ya, banyak komentar. Wow. Ini siapa? Matt Ini nggak Boomer, tahu siapa. Simon Halls, The Magic Mike Mirror. Oke, maaf Magic. Mbak, kita kurang kenal. Magic Mike sih nonton, tapi nggak tahu ya ini siapa ya. Oh, oke, aku juga nggak tahu. Heidi Klum, Tom Collins, Heidi Klum 45. Heidi Klumnya tahu sih, model kan dia. Mbak, ini cewek cowoknya lebih muda. 45 Heidi Klumnya, cowoknya 29. Iya, wah gila jauh banget ya, 16. Wow. Ini Tokyo Hotel gitaris, musisi. Oke, ini berarti contoh-contohnya yang itu juga ya, yang cowoknya lebih muda. Ini juga nih. Ya. Mbak. Mereka ini langgeng loh, sampai sekarang masih sama. Oh ya? 25 tahun. Gila jauh ya, 25 tahun tuh banyak loh. Menurut Mbak Noni, beda usia mempengaruhi itu nggak? Apa namanya? Apa? Hubungan. Maksudnya kalau case-nya cowoknya jauh lebih dewasa gitu. Usia berapa aja tuh yang mempengaruhi hubungan sih. Mau kita sebaya juga tetap aja mempengaruhi hubungan. Kayak sebaya kan emosinya sama-sama. Oh iya. Ya, contohnya gitu kan. Terus kenapa Ibu Madoni juga waktu itu bilang beda 5 tahun supaya cowoknya tuh lebih dewasa. Padahal dipikir-pikir ya nggak juga sih. Ada juga cowok yang lebih muda ternyata lebih dewasa gitu. Jadi lagi-lagi balik-balik ke orangnya. Umur tuh cuman angka kok, Vin. Tapi sedikit banyak ada nggak sih ngaruhnya? Misalnya nih ya, kalau kita pacaran, ya sih memang umur cuma angka. Tapi apakah nggak ada pengaruhnya dengan tingkat kedewasaan orang ya? Menurut Mbak Doni nggak terlalu pengaruh ya? Enggak sih. Soalnya Mbak rasa mungkin karena ya Mbak inget-inget lagi yang dulu umurnya bedanya lumayan jauh sama Mbak Doni pas pacaran itu sama yang masih muda sama-sama aja sih, Vin. Kalau brengsek ya brengsek aja kan. Oh iya, karena Mbak Noni punya pengalaman pacaran dengan berbagai jenjang usia ya. Bagus, ini contoh testimoni yang bagus dari pengalaman pribadi. Oke. Mungkin berasanya kali itu kalau misalnya terlalu jauh ke fisik kali beda banget. Kalau misalnya cowok, kalau misalnya setiap orangnya tuh nggak terlalu menyesuaikan nggak? Iya, atau kayak misalnya kan gini, tua itu kan nyata ya, Vin ya. Betul. Tua itu kan nyata ya, maksudnya mungkin setelah umur 40-an pasti ada yang berkurang, mungkin nggak sekuat waktu masih umur 20-an gitu. Jadi misalnya mau diajak, kita naik gunung yuk gitu. Terus mungkin yang umurnya udah agak tuaan kan pasti males ya karena capek lah misalnya. Kecuali mungkin dia kayak tetap jaga stamina gitu, yang nggak ada masalah mungkin ya. Gitu. Jadi maksudnya lebih mudah capek misalnya. Itu pasti ada sih, ada menurut Mbak ada. Kelihatan. Jadi kalau usia itu dari segi mentalnya mungkin tidak jadi patokan gitu ya, tapi justru ke fisiknya ya yang nggak bisa dihindari ya. Iya, banyak kan gitu. Kayak kehidupan seksual mungkin bisa juga pengaruh. Yang muda sama yang lebih tua jauh pasti kan mungkin ada kan. Ya lagi-lagi tergantung orang, yang setiap orang kita nggak bisa samain kan. Oke, ini Michael Douglas dan Catherine Zeta-Jones. Mbak tunggu, They Briefly Separated mereka pisah 2013. Tapi terus nyambung lagi dan semakin kuat. Oke. Putus nyambung kita nggak pernah bahas ya? Enggak. Oh iya benar juga ya. Yuk kapan-kapan kita bahas. Oke. Eddie Murphy. 17 tahun. Wah gila, istrinya Eddie Murphy cantik banget. Iya. Ini model apa ya? Eddie Murphy dan Paige Bucher. Paige Bucher siapa dia? Kita nih harus total. Artis juga Mbak, artis Australia. Filmnya apa ya? Mungkin pernah kita nonton tapi nggak tahu aja yang mana. Iya. Nih Big Mama's House, Something Gotta Give.
Yang ini mungkin Itu tahu. itu Eddie Murphy-nya kan? Oh masa? Enggak, ini si Paige Butcher-nya. Oh iya. Ya. Dari 2017. Oke, terus ada Dennis Quaid and Laura Zoe. Aku nggak kenal. Mbak Nuni kenal? Model tuh ceweknya. Si Dennisnya Mbak tahu karena Mbak nonton beberapa filmnya. Oh, sebentar. Wow, Dennis ceweknya tuh PhD student loh. Iya. Oh iya. Oh, muridnya Mbak. Oh iya, muridnya. Oh, jadi dia apa dosen? Dia lecture ya, baru tahu. Oh, dia bilang dia nggak sengaja nyari yang lebih muda. Berarti dia nggak kayak Leonardo DiCaprio ya? Nuduh enggak, maksudnya Leo kan gosip. Gosip-gosip ya, kita ngomong berdasarkan gosip ya teman-teman. Kita Oh harus itu banyak, disclaimer. ini banyak banget loh bedanya, Vin. 39 Iya. tahun. Oh iya ya? Wow. Mbak, tapi dia sebelumnya sama yang bedanya 32 tahun. Mana? Tuh ini sebelumnya pacarnya 32 tahun. Oh iya. Sekarang 39. Tapi ini udah fiancé. Oke. Wow. 39 tahun. Wow. Oke. No comment. Ini loh, masa mukanya cuma setengah sih? Ini suruh tebak wajah, Pak. Ternyata lewatin aja, Vin. Iya, ya juga udah. orangnya nggak tahu. Alicia Vikander. Ini siapa ya, Mbak? Oh, ini ini sering lihat nih. Alicia Vikander dan Oh, Michael ini cewek yang Fassbender. main di film Apa? apa sih? Yang cewek jago-jago itu bukan sih? Apa sih? Iya, benar-benar ya, superhero juga. Bukan superhero yang itu apa loh. sih? Sebentar, Mbak, kita cari. Lara Croft. Tom Raider. Oh Oh iya. ya, Tom Raider. Tom Raider atau Tom Raider. Aku nggak nonton nih, tapi aku tahu mukanya. Oke. Terus Sarah Paulson and Holland. Oh, aku baru tahu ini. Mbak nonton filmnya Sarah Paulson? Yang main Rachel itu loh, Mbak. Yang mana? Film Netflix yang Rachel, yang dia jadi Rachel bukan sih? Iya, yang dia jadi suster ini loh. Ini Rachel yang di ini Mbak nggak nonton filmnya, tapi Mbak tahu cewek ini. Iya. Oh, dia dan pasangannya Holland Taylor, beda 31 tahun. Wow. Jadi dia umur 41. Istrinya udah 72 tahun loh si Holland Taylor ini. Iya, ini. makanya. Tunggu, ini dating apa married ya? Partner. Oke, judulnya partner. Oke. Mary Kate Olsen. Wow, ini wow. Oke, ini Mary Kate Olsen pacaran sama orang ini. Dan Olivia Sarkozy. Ini siapa, Mbak? Nggak tahu, banker katanya. Iya, tuh, ini banker. French banker. 50 loh umurnya. Iya. Wow. Ini agak oke. Ini nih bayanganku nih. Benar nih. Ini agak kayak bapak dan anak ya. Karena itu. Mary Kate Olsen. Oh, ini. Kayaknya lama kedengeran juga suaranya, kabarnya Mary Kate Olsen ini. Punya bisnis. Iya, dia udah main film lagi juga kan? Iya, kayaknya lebih ke bisnis deh. Oh, udah engage loh, Mbak. Tahun 2014. Iya. Tabnya kamu banyak banget, Vin. Yoi, karena kita harus totalitas kalau ngasih informasi biar nggak salah. Iya benar, dia udah jarang main film. Oke, kita close ini semua. Mbak Duni masih mau lihat ini? Enggak. Gitu. Apa ya? Jadi kalau Mbak Duni sendiri, menurut Mbak Duni, kan oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin usia, banyak nih. Pertama ada yang merasa wajib pacaran sama yang lebih tua, cewek dengan cowok yang lebih tua. Terus ada juga nih kayak kepercayaan bahwa usia pasangan itu, di Bandung ada nggak mitos-mitos gitu? Nggak boleh, paling ideal tuh 4, nggak boleh 3. Itu gimana kalau di Bandung? Ya itu, Vin, kan
Mbak tuh taunya dari dulu dikasih tahu ibu. Sebenarnya bukan cuma ibu sih, teman-teman Mbak Nuni juga ya. Pokoknya kalau cari pacar tuh harus lebih tua. Jadi Mbak dari mulai pertama kali pacaran sebenarnya nggak pernah pacaran yang sama teman-teman sebaya gitu. Dan Mbak nggak pernah kepengen punya pacar sebaya. Oh, memang sudah ada kepikiran itu nggak mau sebaya? Enggak, dari Mbak SMA. Pokoknya Mbak kan kayak teman sekelas Mbak Noni, naksir Mbak Noni gitu, Mbak nggak terlalu kepengen. Mbak SMA pacarnya cari anak kuliahan, kayak gitu. Kenapa Mbak Noni nggak mau sama yang sebaya waktu itu? Karena Mbak pikir kan itu tadi, harusnya lebih tua supaya ini. Terus kayak teman sebaya, males juga ya sama teman SMA sama SMA, males gitu. Kalau kamu gimana? Ada pengalaman nggak? Nah, aku nggak pernah menjadikan umur jadi kayak syarat pertama gitu loh. Jadi lebih kebalik ke orangnya gimana. Soalnya aku sempat dengar beberapa cerita, ada orang tuh yang benar-benar umur tuh jadi syarat pertama gitu, Mbak. Ya kan? Jadi kalau umurnya tidak sesuai dengan kriteria yang dia inginkan, entah itu gap usianya atau jarak usia yang balik lagi ke mitos itu, jadi nggak dilanjutin. Bahkan nggak akan dilanjutkan gitu. Oh, Mbak sih nggak kayak gitu ya. Pokoknya dipacarin aja, yang mana aja. Bener, apalagi kan kalau di budaya-budaya Cina gitu kan, ada tuh kepercayaan kalau paling ideal 4, karena itu mewakili kaki meja, jadi akan kokoh. Oh, gitu. Terus nggak boleh 3 atau berapa, karena kalau meja nanti jadi timpang tuh sebelah. Tapi ya ya itu maksudnya ada yang saklek banget sama itu. Jadi setiap kali ketemu lawan jenis atau yang mau dijodohkan atau mau dikenalin itu jadi syarat pertama gitu. Kalau nggak lewat bagian itu, nggak bisa gitu. Berarti Mbak Nuni nggak pernah denger ya yang kayak gitu-gitu ya? Enggak. Oh. Nggak tahu apa orang lain mungkin ada kali ya teman Mbak Nuni, tapi Mbak Nuni sih enggak. Oh, dan di keluarga Mbak Nuni nggak ada gitu-gitu juga ya? Nggak ada, cuman waktu pas Mbak Noni yang pacaran sama yang umurnya lumayan jauh itu, ibu Mbak Noni bilang, kamu nggak pikir-pikir lagi ya gitu. Padahal awalnya karena itu 10 ya, sementara Mbak Noni ibunya bilang 5 aja ya. Iya, terus kan nggak, yang paling jauh itu yang umurnya sebenarnya nggak 20 tahun pas ya, agak berapa sih, 17 apa 16 gitu loh. Terus ibu udah bilang, kamu nggak pikir-pikir lagi ya, umurnya jauh loh bedanya gitu. Mbak kayak, wah gitu kan, kayak nggak apa-apa, seru-seru aja gitu. Ternyata bukannya sama yang lebih muda, sama berondong. Ngomong-ngomong, keluarga Mbak Noni komentar apa Mbak Noni waktu yang sama Matt deh, ketemunya sama yang lebih muda gitu? Nggak ada, bahkan mereka nggak nanya umurnya Matt, jadi kayak gitu. Mungkin gini, aduh akhirnya dikawin juga. Soalnya kalau aku di keluarga umur tuh jadi yang pertama ditanyain loh. Oh iya ya. Iya, apa karena kebudayaan Tionghoa gitu ya, kebudayaan Cina ya? Aku nggak ngeh juga sih. Jadi misalnya kalau aku deket sama yang lebih muda, responnya ya adalah ya sebagian aja sih, kayak wow, janganlah sama cowok lebih muda gitu. Emang kenapa? Mungkin karena orang tua Mbak Noni, pertanyaan yang paling, Mbak udah lupa ingat juga ya, Vin, tapi biasanya yang suka ditanya itu adalah agamanya apa, gitu yang paling utama kan. Terus dia kerjanya apa, terus orang tuanya di mana gitu. Biasanya cuma itu sih yang jadi concernnya mereka. Lainnya tuh kayak ya udah gitu. Lainnya mengikuti. Oh, berarti beda apa ya? Aku nggak tahu nih. Beda keluarga juga kali ya. Beda kan ada juga orang yang lebih santai, ya udahlah gitu kan. Udah cocok. Iya, aku jadi mempertanyakan apakah ada pengaruh soal budaya juga gitu, karena memang dari ya kan mungkin dari generasi-generasi sebelumnya selalu usia adalah jadi patokan gitu kalau pasangan. Terus kan mungkin itu tadi, kalau orang zaman dulu kan memang maunya yang laki-laki lebih tua karena ada anggapan perempuan tuh cepat dewasa. Sebenarnya memang secara mental iya kali ya, perempuan lebih bukan lebih cepat dewasa juga sih. Dewasa tuh kan tergantung orang ya. Ada juga yang perempuan dewasa sikapnya nggak dewasa.
Ya, ada perempuan yang bahkan sampai udah tua bangka masih belum dewasa gitu. Iya sih. Ya maksudnya anggapannya begitu. Terus kalau Mbak Rasa mungkin karena perempuan jadi kelihatan lebih cepat tua kali ya. Dulu. Sebelum skincare merajalela ya. Iya, nah kalau sekarang kan cewek-cewek rajin olahraga, rajin merawat dirinya, makan makanan lebih sehat, terus kayak Sophia Latjuba tuh lihat 50 tahun nggak kelihatan itu. Iya, benar Sophia Latjuba. Ya nggak semua orang juga ya bisa betul jadi kayak sih. dia gitu. Satu di antara 100.000. Iya. Gitu. Oh iya, benar sih. Terus teman Mbak Noni bilang kalau kita nikahnya sama bule, walaupun kita lebih tua, itu nggak akan bakalan kelihatan kita lebih tua. Karena mereka lebih tua dulu. Iya. Dan menurut Mbak Noni betul ya? Kalau menurut aku sih, kalau aku sebagai orang ketiga yang melihat sih memang nggak kelihatan beda gitu. Nggak kelihatan Mbak Noni lebih tua. Tapi Mbak nggak tahu kan Mbak sama Mbak cuma 3 tahun, Vin. 3 tahun kan nggak terlalu. Terus kalau Mbak ke US, biasanya orang Asia itu terlihat lebih muda dibandingin orang Western. Nggak tahu kenapa ya. Yang satu usia gitu ya. Yang satu usia, ya. Nanti waktu biasanya orang Asia itu, tapi nggak tahu ini jangan disamaratakan juga. Tapi biasanya Mbak perhatiin kalau orang Asia kan kalau udah tua tuh jadi kayak kecil gitu kan. Ada tendensi itu mengecil ya, betul. Kayak ciut gitu loh. Tapi nggak tahu kan nggak semuanya juga ya. Ada banyak juga yang udah tua tetap kayak wah strong banget. Gitu. Iya. Sama itu sih benar poinnya Mbak Noni yang tadi ngomongin fisik nggak bisa ditipu. Aku baru ingat sekarang, memang concern lain dari keluarga adalah yaitu misalnya kalau perempuan, kalau misalnya usianya lebih tua, tapi ini balik lagi ke topik lain sih soal udah umur tertentu dan belum menikah gitu kan, pasti concernnya nanti kalau kamu udah usia segini tidak bisa punya anak segala macam, terus nanti dibalikin lagi iya nanti kalau cowoknya lebih muda dan seterusnya pembicaraannya adalah itu. Kurasa memang ada mungkin nggak cuma keluargaku ya yang kepikirannya kayak gitu ya nggak sih? Kayaknya hampir semua keluarga. Cuman sekarang kan cewek-cewek juga udah lebih, terutama kalau yang punya banyak duit kan. Tahu kan banyak cewek sekarang yang hebat-hebat itu kan. Ini Mbak nggak tahu sih film juga ya. Banyak kan mereka mulai bekuin telurnya kan. Iya. Kayaknya nggak cuma di film deh. Ingat kasusnya Elon Musk beberapa tahun lalu deh kayaknya sama bintang film itu. Kan dia bekuin telurnya kan. Benar. Yang Elon minta itu dihancurin, bukan dihancurin. Kayaknya kejam banget dihancurin apa ya namanya. Pokoknya itulah dibatalin. Dibatalkan. Ya, terus tapi kan si ceweknya nggak mau, dan berarti kan menurut Mbak kalau aja mereka mau bisa melakukan itu, kemungkinan besar di luar sana ada banyak juga yang melakukan hal yang sama kan. Betul. Umur udah bukan jadi masalah sih selama ada duit. Setuju. Cuman kalau ngomongin itu ya, aku nggak punya referensi sih. Kayak aku nggak tahu di Indonesia ada nggak ya. Cuman kalau kayak di Amerika sepertinya itu lumayan umum ya soal itu. Nggak tahu ya. Tapi di Indonesia kan, Vin, Bang nggak tahu persis juga kan, nggak tahu ya. Tapi kayak program bayi tabung itu kan itunya apa sih nama istilahnya mereka embrio ya. Embrionya itu kan disimpan, Vin. Nanti masih bisa dipakai lagi. Maksudnya kayak ini tahap pertama gitu kan. Tahap pertama dia maksudnya mereka proses gitu. Terus hamil misalnya ataupun kalau misalnya nggak hamil masih ada embrio yang lainnya. Karena nanti waktu pas proses itu kan ada berapa banyak embrio yang jadi. Misalnya itu kan nggak mungkin 10 dimasukin kan. Jadi misalnya bertahap. Dan itu ya, dan sampai nggak tahu berapa tahun sih Mbak nggak tahu. Iya, jadi maksudnya untuk saat ini usia bukan jadi penghalang kalau memang orang mau bisa tetap hamil gitu kan ya, sejauh ada uang. Kalau sekarang kan orang suka bilang perempuan mendingan buruan deh kawin supaya nggak susah punya anak. Mungkin ada benernya juga ya. Mungkin ada benernya juga gitu. Terus
Tapi maksudnya walaupun udah tua kayak umur 40 atau apa, Mbak rasa masih ada kemungkinan untuk bisa punya anak selama embrio yang disimpan. Iya. Dan aku baru ingat ada juga kok temanku yang ya usianya udah di atas usia yang orang pikir masih bisa punya anak, dan mereka punya anak dengan ya normal aja gitu. Ya balik ya, selain uang mungkin juga apa istilahnya, Mbak? Kalau di agamaku ngomongnya rezeki gitu. Maksudnya kalau benar rezeki. Gitu. Oke. Balik lagi ke usia. Tapi Vin, kamu kan masih single nih. Maksudnya masih ada dong kemungkinan kamu ketemu sama orang yang umurnya jauh lebih tua atau jauh lebih muda. Menurut kamu gimana kalau kamu ketemu orang kayak gitu? Ya itu, aku bilang kalau untuk aku personally, umur tuh nggak jadi syarat pertama gitu. Itu mungkin jadi syarat kecuali. Nah, tapi aku pernah ada di pembicaraan aja lah gitu sama keluargaku gitu. Kayak mereka, Anda nih 15 tahun. Kalau menurut aku 15 tahun agak terlalu jauh sih ya. Kalau menurutku mungkin aku bisa terima kalau 5 sampai 8 tahun gitu. Kalau di atas 10 kayaknya ya itu balik lagi aku ngebayangin. Jauh banget ya. Aku ngebayangin sama abangku gitu loh, interaksinya ya lebih ke apa namanya dunianya. Tapi balik lagi kayak kata Mbak Nuni tadi kan bisa aja siapa tahu interestnya ternyata sama atau apa gitu. Iya benar. Sama halnya kalau lebih muda tapi ternyata kalau orangnya juga ada apa namanya interest yang sama ya enggak sih, kalau di aku umur nggak jadi poin utama gitu. Tapi kalau lebih muda gimana? Lebih muda banyak 10 tahun, 15 tahun. Mbak kayaknya kalau lebih muda 10 tahun agak-agak masalah juga. Aku nggak pernah membayangkan sih ya kalau yang lebih muda. Iya sih, 10 tahun 2-3 tahun nggak apa-apa lah. 10 loh. Enggak, 10 itu kayak sama anak kuliah ya. Kuliah semester awal. Enggak. Oh iya, kamu kan berapa nih? 30-an ya. Jadi wah, 22 tahun, Vin. Iya. Kalau aku ngomong kayak Aurel dong. Emang itu beda 10 tahun ya? Enggak, si Aurel kan umurnya baru 22 tahun tuh. Oh, ya itu. Aku mau bilang kalau aku ngebayangin yang di bawah 10 tahun, referensiku adalah sama ponakanku. Jadi tidak. Enggak sih, ponakanku belum 22 sih, masih belum 20. Tapi enggak lah. Ya, tapi ya tadi kita ngomongin beda usia yang jauh-jauh gitu, maksudnya ya oke lah masih bisa terima. Tapi Mbak sering banget loh baca berita-berita yang beda jauh banget, nenek-nenek nikah sama cowok masih muda gitu kayak 20-an nikah sama 50-an nenek-nenek. Terus berita itu bukan cuma sekali 2 kali tapi banyak. Terus kalau enggak kakek-kakek. Yang paling baru Mbak baca tuh kakek-kakek nikah sama cewek umur 19 tahun. Iya, yang beda 70-an tahun itu kan. Ya, Mbak tuh sampai kayak, ini beneran mau nikah atau memang dipaksa atau gimana ya? Tapi Mbak Doni baca beritanya nggak? Itu ceweknya bilang dia mau menikah dengan kakek ini untuk menjaga kakek ini. Oh, oke. Yang ini yang sama nggak ya orangnya yang jadi sebenarnya kakeknya itu tadi mau melamar ibunya. Iya. Terus ibunya nggak mau. Iya. Terus disodorin anaknya. Iya. Ini gosip banget ya. Tapi memang beneran kan? Iya sih. Tapi ya ada aja sih ya kelakuan orang. Maksudnya pilihan hidup orang ya kita apa namanya? Ya mungkin kita rasa aneh tapi untuk mereka itu normal gitu. Iya nggak bisa judge aja gitu. Kayak Mbak tuh nggak habis pikir gitu loh, kayak serius ini yang mau. Kakek itu juga harus mau ya gitu. Oke. Kalau untuk Mbak Noni yang sudah pernah punya pengalaman dating dengan berbagai usia itu ada di poin keberapa? Oke, gini aja deh. Coba Mbak Noni listkan kriteria. Maksudnya poin apa yang akan Mbak Noni lihat dari orang yang Mbak Noni deketin gitu waktu dulu untuk paling nggak untuk menjamin supaya bukan untuk menjamin sih ya, yang bikin Mbak Noni ngerasa oke nih bisa jalan gitu. Aku mau lihat umur umur berapa gitu. Sebenarnya apa ya, Vin? Mbak kayaknya nggak punya deh. Mbak tuh kayak hantam romo aja. Atau sama kayak keluarganya Mbak Noni. Yang pertama apa tadi? Agama, terus
kerja. Enggak. Tapi agama itu Mbak sebenarnya kayak gini. Mbak tuh adalah orang yang nggak mau wasting time ya. Jadi maksudnya wasting time tuh kayak udah tahu nih bakalan jadi masalah nih gitu. Kayak beda agama tuh kan agak susah ya. Bukan agak sih, memang susah gitu. Siapa yang mau berkorban, kamu atau aku, kan gitu ya. Terus kalau Mbak bilang kamu dong, dia juga punya hak dong bilang sama Mbak Noni, kamu aja lah, kan kita sama-sama kenapa aku harus gitu misalnya kan. Jadi beda agama tuh biasanya Mbak agak hindarin, atau kalaupun terjadi dari awal Mbak udah bilang siapa yang mau ikut, siapa yang mau enggak gitu, atau maunya gimana gitu, atau kita berdua-dua pokoknya gitu deh, ada kesepakatan dari awal, Vin. Jadi bukan orang kayak kita pacaran aja walaupun kita beda agama, nanti kita lihat nanti itu Mbak nggak mau. Karena udah tahu nantinya pasti bakal susah. Kecuali kayak pada belakangan Mbak kayak udah yang aduh nggak apa-apa deh, sebenarnya beda juga nggak masalah, nanti kita masing-masing aja gitu. Tapi itu kan setelah udah umur 30-an ya. Oh, tunggu. Maksudnya awalnya Mbak Noni merasa agama tuh wajib sama, tapi makin 30-an Mbak Noni udah mulai lebih merasa bisa berkompromi dengan itu gitu ya? Iya. Kalau suku Mbak nggak pernah punya masalah sih. Mbak kayak itu bukan hal yang penting menurut Mbak Noni. Dan kebetulan karena keluarga Mbak juga kan nggak muksu sampai nggak maksa kayak kamu harus sama orang yang sama ya sama kita sukunya misalnya gitu, atau dari sama orang Indonesia gitu, nggak ada. Jadi itu kayaknya sih kalau buat ayah Mbak Noni sama ibu Mbak Noni itu dulu agama sama dia punya kerja atau enggak gitu aja sih. Dua poin itu ya. Ya orangnya baik atau enggak, bertanggung jawab atau enggak gitu. Terus kalaupun kerja itu kan artinya orangnya memang mau berusaha kan. Ya udah cukup. Kayaknya orang tuh cuma mau itu sih dulu. Iya. Ya umum sih ya sebenarnya. Maksudnya itu basic tapi ya itu yang penting ya. Bener sih. Kalau kamu banyak ya? Kalau aku nggak. Jadi aku itu lumayan merasa budaya sangat mempengaruhi pikiran kalau hubungannya dengan keluarga ya. Kalau aku sendiri sih aku merasa tidak terlalu bermasalah ya gitu. Cuman kalau di keluargaku ada beberapa poin yang menurutku muncul karena budaya tadi ya, salah satunya umur. Belum lagi, tapi keluargaku nggak terlalu segimana sih. Kalau orang Cina kan ada zodiak show itu kan ya Mbak. Itu juga jadi hal yang untuk beberapa keluarga bisa jadi masalah loh. Kalau show-nya ternyata nggak cocok, dari awal udah langsung akan tidak dilanjutkan gitu loh. Tapi bagus sih kalau dari awal udah diomongin, ya kan? Iya, cuman kalau misalnya aku, ya itu show umur itu jadi nomor kesekian lah gitu. Yang penting orangnya nyambung dulu gitu. Jadi maksudnya itu. Iya. Tapi untuk keluarga aku itu nggak terlalu jadi nggak jadi poin yang penting-penting amat sih. Tapi lebih penting daripada aku berpikiran sepenting apa poin itu gitu. Itu. Banyak sih ya soalnya pertimbangannya ini itu nih. Sebenarnya memang ya nggak apa-apa juga, itu kan maksudnya supaya cari yang terbaik ya. Oke. Jadi kalau dari pengalaman Mbak Noni yang akhirnya menikah dengan yang lebih muda, gimana situasinya? Respon orang-orang? Ada nggak sih yang kayak wah lebih muda suaminya? Entah respon positif atau respon negatif atau biasa aja orang-orang? Dulu Mbak biasa maksudnya Mbak tuh biasa aja sih, Vin, kayak nggak ngerasa kita beda umurnya 3 tahun lumayan jauh ya. Mbak tuh nggak ngerasa gitu, tapi Matt itu suka bercanda sama orang-orang atau sama siapa aja gitu. Dia suka kayak, kalian tahu nggak sih Noni tuh lebih tua dari aku, brengsek banget kan. Jadi dia yang mengingatkan ya. Iya, dia tuh menikah sama brownies loh. Brownies ini selalu bilang dirinya brownies. Berondong manis terus deh. Bilang kita cuma bedanya 3 tahun aja gitu. Terus di waktu pas awal-awal kita ke US, dia juga ngomong kayak ke keluarganya, atau ke temennya. Kita kan suka ditanya, kalau yang deket-deket tuh pertanyaannya lumayan pribadi juga ternyata walaupun bule ya. Jadi kayak, oh ya jadi udah nikah, terus kalian beda berapa umurnya? Dia suka bilang, oh iya aku tuh lebih muda loh dari dia gitu. Dan semua orang selalu bilang,
Ya, tapi nggak kelihatan ya, Noni terlihat lebih muda. Karena Mbak Asia mungkin ya. Iya. Oke. Dia kan pakai janggut ya sekarang. Sebenarnya kalau dia nggak punya janggut tuh dia masih kelihatan muda banget. Tapi karena dia pakai janggut terus besar janggutnya, jadi terlihat seperti dia lebih tua daripada Mbak. Jadi kamuflasenya berhasil. Iya, tapi kalau sehari-hari sih Mbak nggak ngerasa dia lebih muda dari Mbak Noni. Oh iya, akhirnya kecuali ulang tahun mungkin. Kecuali ulang tahun. Karena kalau ulang tahun kan Mbak lebih kelihatan tua banget ya, maksudnya ya aku udah umur segini, dan dia selalu bilang, wah kamu lebih tua ya daripada, kan langsung kelihatan kan beda umur. Kayak Mbak udah masuk 40, Matt baru tahun ini masuk 40 gitu. Jadi ya waktu ulang tahun sih kelihatan. Iya, tapi paling nggak kalau depannya udah sama-sama gitu enak ya. Ya, makanya. Cuman tetap aja nantinya bakal lebih duluan lagi. 4X aja Mbak Noni nanti tulisnya 4X. 4XX ya. Kalau Mbak, menurut Mbak sih kalau cuma beda 2-3 tahun tuh nggak berasa deh. Iya sih. Iya, bener. Baik di atas atau di bawah ya. Ya nggak? Tapi mungkin kalau bahkan mungkin menurut Mbak 5 tahun pun nggak terlalu berasa, tapi kalau lumayan ekstrim kali kan, bukan lumayan lah ya, 15 tahun, 20 tahun tuh kan memang langsung kelihatan ya beda gitu loh. Iya. Beda banyak gitu angkanya. Ya benar. Kalau aku sih concernnya lebih ke itu ya, itu apa, beda dunianya itu loh ya kan. Misalnya kalau kerja atau bukan hobi sih ya, interestnya atau apa yang dinikmati gitu kan. Menurutku hal-hal kecil-kecil kayak gitu kadang lumayan menentukan juga hubungan itu jadi seperti apa gitu ya. Bedanya kalau misalnya umurnya terlalu jauh, takutnya terlalu susah menjembatani ini loh, dua hal ini gitu. Bisa jadi sih, misalnya kalau misalnya 20 terus nikah sama orang yang umurnya udah 40, yang 20 masih pengen jalan-jalan, mungkin yang 40 udah mau stay di rumah aja gitu kan. Iya, benar. Bisa jadi, tapi ada juga yang udah 40 juga masih tetap seneng main gitu sih. Jadi Mbak ya tergantung karakter orangnya sih. Sama mungkin tergantung komprominya kali juga ya, ujung-ujungnya gitu kan. Entah yang ini menyesuaikan, yang satunya menyesuaikan, nanti ketemu di tengah-tengah. Iya benar. Soalnya kayak yang supervisor Mbak Noni dulu itu, Mbak ngeliat dia tuh sama suaminya malah nggak kelihatan beda jauh banget. Jadi waktu pas dia kasih tahu, Mbak Noni bilang, aku sekarang tuh punya pacar, umurnya tapi beda Mbak, segini-segini gitu. Dia langsung bilang, suami aku juga bedanya sekian tahun. Mbak nggak tahu selama ini suaminya tuh beda sekian mungkin. Iya. Itu mungkin karena udah sama-sama kali ya. Terus suaminya tuh kelihatannya masih kayak anak muda gitu, jadi nggak kelihatan beda jauh. Tapi ya balik lagi sih ya, mau beda umur berapa ya, kalau udah cinta gitu kan ya ubahlah. Iya. Benar sih, Vin. Yang beda 1 tahun juga kalau orang yang nggak baik ya nggak baik aja ya. Betul. Oke, jadi ya gitu deh. Kalau misalnya yang masih mencari-cari pasangan, ya balik ke preferensi sih ya. Kalau masih tetap berasa ada preferensi umur, nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi dulu pas Mbak pacaran kan Mbak beberapa kali tuh pacarnya tua, umurnya jauh beda. Terus teman Mbak Noni bilang, kamu punya masalah daddy issue ya gitu ya kayak. Iya. Atau kalau cowoknya cari yang cewek yang lebih tua, ntar dibilang mother complex. Iya benar. Apa sih namanya? Apa sih ya kalau lebih tua itu? Cowoknya pacaran sama cowok obsesif. Apa ya? Oedipus kompleks. Oh, Oedipus ada ya? Iya. Vin, tapi itu kan kayak presiden, kok Perdana Menteri sih? Presiden Prancis kan dia nikahin gurunya. Iya, bener, aku mau nyebut itu. Itu juga kan? Istrinya jauh lebih tua kan? Iya. Tapi apakah dia punya kompleks-kompleks itu? Belum tentu kan? Nggak tahu, tapi kita nggak tahu sih. Iya. Mbak bingung sebenarnya kalau kayak gitu tuh, maksudnya jadi berarti dia nggak mau pacaran sama cewek yang lebih muda gitu kali ya? Maunya cuma sama yang lebih tua.
nggak tahu apakah saklek apa enggak ya. Kan biasa kalau kayak gitu-gitu kan dia katanya, kalau yang aku pernah baca, dia merasa sosok itu tuh, misalnya kalau mother complex, dia merasa sosok ibu tuh melindungi dia selama ini. Jadi ketika cari pasangan, dia mau nyari pasangan yang juga bisa melindungi gitu ya. Oh ya, bisa jadi ya. Ya, yang lebih banyak, kalau yang aku pernah dengar-dengar sih, yang lebih banyak kejadian yaitu yang bukan Oedipus ya father of complex lawannya. Jadi cewek yang dia prefer cari memang cowok-cowok yang jauh lebih tua, supaya ada sosok yang lebih mengemong seperti orang tua gitu. Ya, figur ayah. Iya, figur ayah. Gitu. Ternyata ya, mungkin dulu nggak terlalu dicari-cari, tapi kalau sekarang orang, kita udah terpapar banyak sekali informasi, jadi kayak oh mungkin dia punya ini, iya benar itu gitu. Sama ini juga nggak sih, Mbak Doni pernah sampai di titik itu nggak? Kan biasa misalnya orang kalau udah cewek, khususnya ya cewek misalnya udah 30 ke atas, terus nanti udahlah nggak usah peduli lagi umur berapa, yang penting ada gitu. Itu kan yang akhirnya bikin banyak yang, kalau yang aku tahu ya, akhirnya ya dijodohkan dengan yang akhirnya memang jauh banget usianya supaya nikah gitu. Mungkin Mbak pernah sih punya perasaan kayak gitu, Vin. Apalagi teman-teman Mbak Noni kan pada umur segitu kan pada mulai punya anak kan. Jadi mulai posting foto-foto anak gitu. Untungnya umur segitu tuh Mbak masih belum terpapar sosial media kayak sekarang. Kalau sekarang tuh lebih stres kali ya. Walaupun banyak orang bilang nikah itu bukan karena itu, memang harus karena mau gitu. Tapi kan sebenarnya mau nggak mau terpengaruh juga kan? Benar, nggak bisa dipungkiri. Iya, betul sekali. Pasti ada pengaruh lah sedikit banyaknya. Betul. Iya. Gitu. Makanya orang sekarang gencar banget ya campaign self love apa segala macam supaya kita nggak terjebak di dalam situasi-situasi yang bakalan mungkin bikin nyesel. Betul, dan kalaupun memang apapun pilihannya ya memang karena kita mau gitu kan, bukan karena pressure sekeliling gitu. Mbak sampai ini Vin dibilangin temen Mbak Noni, pokoknya ya Mbak Noni, kalau kamu pokoknya Non, kalau kamu ketemu cowok yang baik, itu udah cukup gitu. Aku paham statement seperti itu. Ya kan? Jadi maksudnya yang lain-lain udah nggak usah pikirin, yang penting dia baik. Terus Mbak kayak, baik aja tuh nggak cukup tapinya gitu kan. Betul. Kalau baik tapi nggak suka, gimana? Iya, terus Mbak kayak nggak bisa gitu, nggak bisa dipaksain walaupun dia mau baiknya kayak apapun, kalau nggak suka ya nggak suka aja gitu kan. Iya. Ya, gitu deh. Intinya ya perjalanan yang single-single ini ya. Good luck deh gitu. Oh, atau ada juga Vin, dulu Mbak inget banget nih teman baik Mbak Noni. Jadi dia kan udah nikah lama, terus kayaknya pernikahannya juga alhamdulillah memang baik-baik aja. Terus dia bilang, Mbak, dia nanyanya kayak kamu tadi nanya, Mbak, kamu itu sebenarnya kriterianya ada berapa gitu. Maksudnya apa aja yang penting nih. Dia suruh waktu itu kalau nggak salah 10. 10 itu apa? Mbak Noni sih nggak jawab sampai 10 apa yang Mbak mau, Vin. Kan Mbak nggak tahu ya, kita tuh kan maunya sebenarnya tuh orang kalau udah kayak suka gitu, mau dia orangnya gimana aja pasti ada toleransi kan. Sebenarnya waktu kita mulai komplain sama orang itu pasti waktu kita mulai ngerasa nggak suka-suka lagi atau udah mulai kesel-kesel lagi gitu. Tapi waktu pas awal-awal kan nggak ngerasa gitu. Jadi Mbak dia bilang gini, kalau 10 Mbak kata dia, yang 5 itu udah dicentang. Jadi 10 nih misalnya kita maunya. Terus yang 5 udah dicentang, dia bilang. Itu udah harus dipertimbangkan. Kalau 7 udah dicentang, ya udah kata dia gitu. Soalnya nggak mungkin ada orang yang bisa memenuhi 10 itu tadi. Oh, bagus. Pesan yang bagus. Dulu dia bilang Mbak Noni gitu. Dan untungnya Mbak Noni ketemu Matt. Menurut Mbak Noni Mbak centang semuanya. Jadi ya udahlah. Ya udahlah ya. Udah. Oke, berarti kita boleh toleransi kalau punya 10, 7 dari 10 lah ya. 7 dari 10 terpenuhi, udah boleh gitu. Iya, udah boleh bungkus. Udah boleh bungkus karet 2.
Oke. Kita habis ini, enggak kita. Berarti yang denger di sini yang masih single, oke, silakan cari yang bisa dibungkus ya. Dibungkus dengan kriteria 5/10 atau 7/10. Iya, betul sekali. Dan lagi kan umur tuh cuma angka, udahlah. Betul, setuju. Angka yang kelihatan kalau pas ulang tahun. Kalau nggak mau lihat angkanya, nggak usah beli kue ulang tahun. Sebenarnya nggak usah pakai kue tuh kelihatan, Vin. Dari perut ke perut. Oh iya. Kelihatan lah. Oh iya sih, benar juga. Cuman kan kalau kue tuh kayak jelas gitu ada angkanya. Oh makanya orang tapi kan banyak orang tuh nggak pakai angka, nggak pakai lilin yang ada angka. Betul, pakai yang yang tusuk-tusuk aja gitu. Iya, terus tusuk. Kalau dulu mungkin kan kayak ulang tahun 30 lilinnya kan. Gue inget banget gue ulang tahun kasih temen Mbak Noni lilin tuh sesuai dengan umur Mbak Noni waktu itu kayaknya 20-an gitu, nggak tahu 20-an berapa. Itu tuh susah banget mesti tiupnya. Iya. Kan banyak. Kalau dia 75, kakek-kakek 75. Kesian loh. Kalau 75 penuh dong lilinnya. Kue lilin ya. Iya. Ngomong-ngomong ulang tahun, Mbak Doni habis ulang tahun juga kan? Iya, Aries ya. Ulang tahun Mbak Doni. Walaupun Terima sudah lewat 2 minggu. Iya kan waktu kita ketemu belum ulang tahun ya? Iya ya, 2 minggu. Cepet banget ya waktunya, gila. Iya, wow udah April benar. Dan udah mau lebaran lagi, Vin. Oh iya, betul. Terima kasih buat yang udah dengerin hari ini. Walaupun obrolan kita tentang rentang umur yang jauh ini mungkin apa ya, nggak berguna. Ya, namanya berbagi ya. Iya, tapi minimal bisa menghibur dong. Ngomong-ngomong kalau misalnya yang denger punya usulan topik gitu yang mau dibahas, boleh loh ya. Boleh cek. Iya, bener. Oke, terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu lagi 2 minggu ke depan. Bye. Bye.